dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Lorena Evelyn dalam program Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai tema kelainan irama jantung. Namun sebelumnya mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Gangguan irama jantung adalah kelainan denyut jantung yang terjadi akibat adanya perubahan impul listrik pada jantung. Hal ini menyebabkan irama jantung menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau kombinasi cepat dan lambat. Jika irama jantung menjadi lebih cepat dari batas normal, biasanya disertai dengan keluhan sesak napas dan mudah lelah. Dan jika irama jantung menjadi lebih lambat dari batas normal, biasanya disertai dengan keluhan seperti mau pingsan dan kehilangan kesadaran sementara. Kelainan irama jantung bukanlah penyakit yang populer, namun kelainan irama jantung tetaplah berbahaya karena dapat berujung kepada kematian. Ya, dan pemirsa, saat ini sudah bersama saya Dr. Antono Sutandar, spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals. Halo dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio hari ini nih dok. Dok, kalau kita mau membahas mengenai tema kenali kelainan irama jantung ya dok, mungkin awalnya saya akan tanya dulu apa sih sebetulnya pengertian dari irama jantung? Ya. Jadi kelainan irama jantung itu adalah kelainan listrik di jantung. Oke. Di jantung itu ada sistem listrik dan tujuan sistem listrik ini adalah mengkoordinasi kamar atas, kamar bawah, jantung kiri dan jantung kanan. Nah, ada yang ngatur kamar atas itu namanya sinus dan ada yang ngatur kamar bawah itu namanya AV node dan sistem konduksi listrik. Kelainan atau disfungsi daripada sistem listrik inilah yang menyebabkan kelainan irama jantung. Oke. Nah, kelainan seperti apa aja nih dok jenis-jenisnya? Jadi kelainan itu pada orang tua dan orang muda itu agak berbeda. Pada orang tua bisa terjadi bahwa sistem listrik itu aus, yaitu misalnya sinusnya aus atau sistem konduksi listriknya aus. Manifestasi daripada sistem listrik yang aus adalah irama jantung yang pelan. Nah, pelan itu berarti dia bisa mau pingsan, atau dia bisa saja dengan aktivitas dia merasa cepat lelah karena detak jantungnya tidak mau naik. Nah, kelainan irama satu lagi yang sering terjadi pada orang tua itu kita sebut atrial fibrilasi. Nah, kamar atas itu ya seharusnya memang ada yang ngatur yang namanya Pak Sinus. Nah, sinus ini seperti dirigen yang mengatur penyanyi-penyanyi yang lainnya. Nah, pada atrial fibrilasi yang terjadi, dirigennya tidak ada di tempat, tapi semua orang berusaha ngomong sendiri. Nah, itu mengakibatkan kelainan irama yang kita sebut chaotic atrial rhythm. Chaotic atrial rhythm ya dok, jadi kacau sistemnya ya. Ya, jadi kalau di atasnya kacau, akhirnya manifestasinya ada satu manifestasi dari kelainan iramanya, dia bisa either cepat, bisa lambat, bahkan bisa cepat dan lambat. Nah, selain itu kelainan irama atrial fibrilasi itu juga disertai dengan risiko untuk terkena stroke. Nah, risiko stroke itu semuanya tergantung dari faktor-faktor risiko tambahan lainnya. Misalnya kalau pasiennya ada gagal jantung, pasiennya usianya sudah lanjut, pasiennya ada tekanan darah tinggi atau diabetes. Presence daripada faktor-faktor risiko ini dan atrial fibrilasi itulah yang menentukan risiko stroke-nya seberapa tinggi. Nah, pengobatan kita terutama bisa tertuju pada keluhan yang cepat lambat atau cepat dan lambat, dan juga tertuju pada pencegahan stroke.
Nah, kalau bicara mengenai atrial fibrilasi tadi nih dok, itu lazimnya terjadi pada usia muda, tua, atau bisa pada usia rentang usia berapa saja nih dok? Ya. Kelainan irama atrial fibrilasi ini terutama terjadi sesudah usia 50-60 tahun. Oke. Terutama terjadi pada usia sesudah 60 tahun. Nah, semua kita mulai dengan pengobatan, dan pengobatannya berusaha mencari balance yang baik antara cepat dan yang lambat, dan memberi obat-obatan untuk mencegah stroke. Oke. Nah, mencegah stroke itu bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang mengencerkan darah. Ya. Namun selalu ada sebagian orang yang risiko dari obat-obat pengencer darah itu terlalu tinggi. Risikonya apa? Ya, risiko obat pengencer darah adalah perdarahan. Oke, nah nanti kita akan membahas tentang pengobatannya, tapi sebetulnya saya masih penasaran mengenai tadi yang dokter bilang atrial fibrilasi itu ya. Berarti bisa dibilang sebetulnya seiring dengan meningkatnya, bertambahnya usia, resiko untuk kelainan irama jantung itu semakin besar ya dok ya? Betul, dan bahkan pada usia 75 sampai 80 tahun, insidensinya itu sekitar 10 sampai 15%. Oke. Kalau tadi dokter juga bicara mengenai gejala bahwa lemas gitu, atau mungkin bisa pingsan. Ada lagi nggak sih dok gejala-gejala lain yang biasanya dirasakan ketika seseorang mengidap kelainan irama jantung? Seperti apa nih simptom-simptomsnya? Tadi sudah dijelaskan beberapa keluhan, dan keluhan itu terutama tergantung manifestasinya, apakah dia iramanya lambat atau iramanya cepat. Ya? Kalau dia lambat, ya keluhannya mau pingsan, atau dia menjadi cepat lelah karena detak nadinya tidak mau naik. Kalau cepat, keluhannya terutama berdebar-debar, ya, dan pada saat dia berdebar-debar dengan cepat, dia juga akan merasa cepat lelah. Dan kadang-kadang dia berdebar-debar dengan cepat tapi tidak teratur. Dan ketidakteraturan dari irama itu yang bisa mengganggu pasien. Baik, oke. Dokter, sesudah ini nanti saya juga akan bertanya mengenai cara mendiagnosa kelainan irama jantung. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena Health Matters akan kembali sesaat lagi.